Surabaya, di awal abad ke-20, adalah kota yang hidup. Bukan cuma hidup karena perdagangan, karena kapal-kapal datang dan pergi dari pelabuhannya yang sibuk. Tapi juga hidup karena gagasan-gagasan, pikiran-pikiran baru tentang kebebasan, tentang pemerintahan sendiri, mulai tumbuh di benak warganya. Udaranya seakan bergetar dengan energi yang tenang, ada perasaan kalau perubahan akan datang. Orang-orang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, di rumah-rumah, di warung kopi. Mereka bicara tentang Belanda, sang penjajah. Mereka berbisik tentang masa depan di mana orang Indonesia akan memerintah sendiri. Kota ini menjadi tempat lahirnya ide-ide yang berbahaya, sekaligus penuh harapan ini. Banyak kelompok berbeda menemukan suara mereka di Surabaya. Ada kaum nasionalis yang memimpikan Indonesia bersatu, bebas dari tangan asing. Ada ulama dan pengikutnya yang percaya iman dan kemerdekaan itu saling terkait. Mereka melihat penjajahan sebagai ketidakadilan terhadap keyakinan dan rakyat mereka. Lalu ada kaum sosialis, dan beberapa yang condong ke komunisme, bicara tentang hak-hak pekerja, perjuangan rakyat kecil. Semua kelompok ini, walau jalannya beda-beda, tujuannya sama, mengakhiri penjajahan. Surabaya adalah tempat di mana berbagai aliran pemikiran ini bisa bertemu, kadang berbenturan, tapi seringkali mengalir bersama. Suasana di Surabaya sangat terasa tegang dan penuh semangat. Ini adalah masa kebangkitan bagi banyak orang. Anak-anak muda, terutama, merasakan tarikan ke arah kemungkinan-kemungkinan baru ini. Mereka membaca koran, pamflet, dan buku-buku yang diselundupkan ke dalam negeri. Bacaan-bacaan ini membuka mata mereka terhadap dunia luar, terhadap bangsa-bangsa lain yang telah berjuang untuk kemerdekaan mereka. Ada rasa mendesak, perasaan bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Generasi tua mungkin sudah terbiasa menahan diri, tapi anak muda merasakan semangat berapi-api untuk bertindak. Semangat perlawanan dan harapan ini menyebar di kampung-kampung maupun di kalangan terpelajar, menjadikan Surabaya tempat yang unik di Hindia Belanda. Kota pelabuhan ini lebih dari sekadar pusat perdagangan. Ini adalah tempat ujian yang menempa. Di sini, bahan mentah berupa ketidakpuasan dan cita-cita ditempa menjadi sesuatu yang lebih kuat. Ini adalah tempat di mana calon-calon pemimpin masa depan akan bertemu, belajar, dan mendapat inspirasi. Benih-benih revolusi Indonesia menemukan tanah subur di jalanan Surabaya yang ramai, dan di antara penduduknya yang pemikir. Obrolan-obrolan di sini, cita-cita yang diperdebatkan, akan menyebar luas, mempengaruhi jalannya sejarah bangsa. Surabaya bukan hanya saksi perubahan, ia ikut aktif dalam kelahirannya, sebuah pusat semangat revolusi yang tumbuh subur, menyiapkan panggung bagi munculnya tokoh-tokoh besar. Ke kota Surabaya yang penuh semangat ini datanglah seorang pemuda bernama Soekarno. Dia masih remaja, penuh energi anak muda dan pikiran yang tajam. Dia datang ke Surabaya bukan sebagai seorang revolusioner belum, tapi sebagai seorang pelajar. Tujuan utamanya adalah melanjutkan sekolah di Hoogere Burger School atau HBS, sekolah menengah berbahasa Belanda yang terkenal. Dia punya cita-cita tinggi. Dia ingin belajar, ingin mengerti dunia. Dia tidak tahu kalau Surabaya akan memberinya pelajaran yang jauh lebih banyak daripada yang ada di kelas HBS. Kota ini akan membentuk takdirnya dengan cara yang belum bisa dia bayangkan. Pendidikan awal Soekarno sudah membuatnya berbeda. Dia pernah sekolah di Europäische Lager School atau ALS, sekolah dasar untuk orang Eropa, sebuah kesempatan langka untuk anak pribumi. Ini memberinya dasar yang kuat dalam bahasa Belanda dan cara berpikir orang Eropa. Di HBS Surabaya, dia akan belajar lebih dalam ilmu pengetahuan barat, seperti matematika, sains, dan bahasa. Dia dikenal sebagai murid yang pintar, cepat mengerti pelajaran dan pandai bicara. Tapi pelajaran terpentingnya justru datang dari luar sekolah resmi, di rumah tempat dia akan tinggal. Sebuah perubahan penting dalam kehidupan muda Soekarno terjadi ketika dia ditawari tempat tinggal. Ini bukan sembarang rumah. Ini adalah rumah Haji Omar Said Djokro Aminoto, seorang tokoh yang sangat dihormati dan berpengaruh. Rumah itu terletak di Jalan Peneleh Gang 7, nomor 29. Pindah ke rumah sederhana ini adalah momen penting bagi Soekarno. Ini lebih dari sekadar dapat kamar, ini adalah pintu masuk ke jantung gerakan nasionalis. Rumah Peneleh adalah pusat kegiatan politik, tempat bertemu para pemikir dan aktivis. Bagi seorang pelajar muda yang mudah terpengaruh, lingkungannya sangat menggugah semangat. Tinggal di rumah Djokro Aminoto menempatkan Soekarno tepat di tengah-tengah diskusi politik yang sedang berkembang pesat.
Dia bukan lagi hanya pengamat dari jauh. Dia sekarang tinggal di tempat di mana masa depan bangsanya dibicarakan dan diperdebatkan setiap hari. Dia akan bertemu orang-orang yang sudah terkenal dalam pergerakan, orang-orang yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk kemerdekaan. Paparan harian terhadap ide-ide revolusioner dan individu-individu penuh semangat ini akan sangat mempengaruhi Soekarno muda, mengarahkannya ke jalan kepemimpinan politik dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Rumah di Jalan Peneleh itu penampilannya sederhana. Bangunannya biasa saja seperti rumah-rumah lain di Surabaya. Tapi di dalamnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Itu adalah rumah HOS Djokro Aminoto, pemimpin karismatik Sarekat Islam, organisasi massa terbesar di Hindia Belanda saat itu. Djokro Aminoto adalah orator yang hebat, organisator yang ulung, dan tokoh yang dihormati, sering disebut Raja Jawa tanpa mahkota. Kehadirannya saja sudah membuat rumah itu jadi magnet bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan nasionalis. Orang-orang datang mencari bimbingannya, nasihatnya, dan kepemimpinannya. Djokro Aminoto cepat melihat bakat Soekarno muda. Dia melihat kecerdasan anak itu, keinginannya untuk belajar, dan karismanya yang mulai terlihat. Djokro Aminoto menjadi guru bagi Soekarno, membimbingnya dalam belajar, dan yang lebih penting, dalam memahami politik dan kepemimpinan. Dia mengizinkan Soekarno ikut mendengarkan pertemuan-pertemuan penting, membaca buku-buku dari perpustakaannya yang lengkap, dan ikut berdiskusi. Bimbingan ini sangat berharga, seperti magang bagi calon pemimpin, belajar langsung dari salah satu ahli pergerakan. Djokro Aminoto mengajarinya bukan hanya soal ide, tapi juga cara praktis untuk menginspirasi dan menggerakkan orang. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal Djokro Aminoto dan keluarganya, serta Soekarno. Rumah itu juga sebuah rumah kos untuk pemuda-pemuda lain. Di antara penghuni kos itu ada tokoh-tokoh yang nantinya menjadi pemimpin penting, dan kadang berseberangan dalam politik Indonesia. Orang-orang seperti Musso dan Alimin, yang nantinya jadi tokoh penting Partai Komunis Indonesia, tinggal di sana. Semaun, pemuda Sarekat Islam lain yang condong ke kiri, juga tinggal di sana. Kartosuwiryo, yang nantinya memimpin pemberontakan Darul Islam, juga pernah tinggal di bawah atap rumah Djokro Aminoto. Kelompok pemuda yang beragam ini membawa berbagai macam ideologi, dari nasionalisme, Islamisme, hingga sosialisme. Setiap malam, rumah Peneleh ramai dengan diskusi. Setelah makan malam, para pemuda berkumpul, seringkali dengan Djokro Aminoto sendiri, dan mengobrol berjam-jam. Mereka berdebat tentang penjajahan, jalan terbaik menuju kemerdekaan, masyarakat seperti apa yang ingin mereka bangun. Mereka membahas Marxisme, Islam, nasionalisme, dan demokrasi. Debat-debat malam ini seru, penuh semangat, dan sangat membentuk Soekarno. Dia mendengarkan, dia berdebat, dia belajar menyampaikan pandangannya sendiri yang mulai terbentuk. Rumah di Jalan Peneleh itu lebih dari sekadar tempat tinggal. Itu adalah tempat penggemblengan pikiran yang dinamis, membentuk benak calon-calon revolusioner, terutama pemuda yang suatu hari akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selama di Surabaya, ide-ide nasionalis Soekarno mulai terbentuk jelas dan semakin kuat. Dia menyerap ajaran Djokro Aminoto, terutama konsep percaya pada diri sendiri dan pentingnya persatuan melawan penjajahan. Tapi, Soekarno bukan hanya penerima ide yang pasif. Dia adalah pemikir yang aktif, menggabungkan apa yang dia pelajari dengan pengamatan dan bacaannya sendiri. Dia mulai membayangkan Indonesia yang bukan hanya merdeka, tapi juga bersatu, mencakup semua pulau dan suku bangsa di Nusantara. Visi negara kesatuan ini, yang melampaui perbedaan suku dan agama, menjadi dasar utama filsafat politiknya. Kehidupan di rumah Peneleh bukan hanya soal politik dan debat intelektual. Di sana juga Soekarno mengalami cinta masa muda. Dia menjalin hubungan dekat dengan Oetari, putri sulung Djokro Aminoto. Mereka menikah tahun 1921, saat Soekarno berumur 20 tahun dan Oetari baru 16 tahun. Meskipun pernikahan mereka adalah bagian dari adat saat itu, dan kedekatannya dengan keluarga Djokro Aminoto, ini juga merupakan babak pribadi dalam masa pembentukannya. Hubungan ini, walau tidak bertahan lama, terjalin dalam kisah hidupnya di Surabaya, masa pertumbuhan pribadi dan politik yang luar biasa. Lingkungan di rumah Djokro Aminoto sangat berperan dalam mengasah keterampilan praktis Soekarno sebagai calon pemimpin. Dia punya akses ke perpustakaan Djokro Aminoto, yang penuh dengan buku-buku sejarah, politik, dan filsafat. Dia membaca dengan lahap,
menambah pengetahuannya dan mempertajam argumennya. Dia juga belajar dengan mengamati pidato Djokro Aminoto yang memukau dan mulai berlatih pidato sendiri. Diskusi setiap malam menjadi tempat latihan terus-menerus untuk berdebat dan meyakinkan orang. Dia mulai menulis artikel untuk koran, belajar menyampaikan idenya ke lebih banyak orang. Keterampilan ini, membaca, menulis dan berbicara, sangat penting untuk jalan yang akan ditempuhnya. Tahun-tahun yang Soekarno habiskan di Surabaya, khususnya di Jalan Penelegang 7 nomor 29, sangat mengubah dirinya. Masa ini meletakkan dasar bagi perannya di masa depan sebagai bapak pendiri dan presiden pertama Indonesia. Bimbingan Djokro Aminoto, adu argumen dengan teman-teman kosnya, paparan berbagai ideologi, serta pengembangan kemampuan pidato dan menulisnya, semua ikut membentuknya menjadi pemimpin karismatik dan visioner seperti yang kita kenal. Asrama Revolusi, begitu rumah itu kemudian dikenal, memang menjadi tempat penggemblengan di mana Bung Karno, sang orator ulung dan pemersatu bangsa, ditempa. Pengaruhnya terasa di seluruh perjuangan kemerdekaan Indonesia.